Aku menjadi bahan omongan tetangga karena sudah berumur tapi belum menikah dan mereka menyebutku perawan tua. Namaku Sari. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang lebih suka menguliti hidup orang lain daripada menguliti kesalahan mereka sendiri. Di sini, setiap gerak-gerik seseorang selalu menjadi bahan obrolan, dan usia bukan sekadar angka, ia adalah penghakiman. Aku berusia 28 tahun, dan bagi kebanyakan orang di luar sana, itu bukan masalah besar. Tapi di desa ini, di antara bisik-bisik para tetangga yang tak pernah lelah mencari bahan gunjingan, aku bukan hanya seorang perempuan biasa. Aku adalah perawan tua. Mereka menyebutku begitu dengan mudahnya, seolah-olah itu tak lebih dari sekadar fakta yang harus diterima. Sebuah label hinaan yang mereka tempelkan padaku setiap hari, dengan tatapan penuh kasihan atau cibiran yang disamarkan dalam senyum palsu. Kapan menyusul? Masih sendiri saja. Jangan terlalu pilih-pilih, nanti keburu layu. Seakan-akan nilai seorang perempuan hanya sebatas siapa yang bersedia menikahinya. Tapi aku tak peduli. Atau setidaknya, aku berpura-pura tak peduli. Aku punya urusan yang jauh lebih penting daripada sekadar memikirkan kapan akan mengenakan gaun pengantin. Hidupku tidak sesederhana itu. Kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan tragis beberapa tahun lalu, meninggalkan aku sendirian dengan utang yang menumpuk. Aku harus bertahan. Aku harus membayar semuanya, membersihkan nama mereka, memastikan bahwa mereka tidak dikenang sebagai orang yang pergi meninggalkan beban. Namun, bagi orang-orang di sekitarku, semua itu tak berarti. Yang mereka lihat hanyalah seorang perempuan yang tak laku, seolah-olah aku adalah barang di pasar yang sudah terlalu lama terpajang hingga tak ada yang mau membeli. Mereka tak tahu bagaimana aku harus berjuang setiap hari, bagaimana aku menelan kepedihan dalam diam, bagaimana aku menanggung beban yang bahkan mereka tak akan sanggup pikul. Mereka hanya tahu bahwa aku belum menikah. Dan itu cukup bagi mereka untuk menjadikanku bahan ejekan. Setiap pagi saat aku melangkah keluar rumah menuju tempat kerja, aku tahu apa yang akan menantiku. Bisikan, tatapan sinis, dan cibiran yang mengiringi langkahku seperti bayangan yang tak pernah lepas. Sari itu terlalu pilih-pilih, makanya jadi perawan tua, suara nyaring seorang ibu-ibu dari warung pojok terdengar jelas. Tak perlu menoleh, aku tahu siapa dia, Bu Sumi, perempuan paruh baya yang merasa urusan hidupku lebih penting untuk diomongkan daripada anaknya yang hamil di luar nikah. Aku tetap berjalan lurus, berusaha mengabaikan. Tapi seperti biasa, satu komentar akan memicu yang lain. Mau sampai kapan kerja terus? Nikah itu ibadah, bukan bayar utang. Kali ini suara itu datang dari sekumpulan ibu-ibu yang duduk di teras rumah mereka, sibuk mengupas singkong sambil bergosip. Aku menarik napas panjang. Aku sudah terbiasa. Aku sudah mendengar kata-kata itu sejak aku menginjak usia 25, dan semakin bertambah umur, semakin tajam pula ucapan mereka. Kalau sampai 30 belum nikah, jadi perawan tua abadi, kasihan. Aku hampir tertawa mendengar kata, kasihan, itu. Lucu. Mereka mengasihani seseorang yang bahkan tak pernah meminta dikasihani. Aku berhenti sejenak, menoleh ke arah mereka dengan senyum tipis. Terima kasih sudah mengkhawatirkan hidup saya, Bu. Tapi jangan buang waktu untuk saya. Lebih baik pikirkan suami masing-masing, siapa tahu lagi cari istri baru, kataku santai sebelum melanjutkan langkah. Sejenak, mereka terdiam. Lalu kudengar tawa tertahan dan suara decakan kesal. Aku tahu, besok mereka akan membicarakan ini lagi, mungkin dengan tambahan bumbu agar lebih dramatis. Aku tak peduli. Aku hanya ingin fokus pada hidupku sendiri.
Tapi tetap saja, di dalam hati, ada sedikit luka yang tak bisa kuingkari. Aku bukan orang yang kebal terhadap kata-kata. Aku hanya pandai berpura-pura tidak peduli. Hari-hariku adalah serangkaian kerja keras tanpa henti. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun, menyiapkan diri untuk berangkat ke tempat kerja utama. Setelah itu, aku melanjutkan dengan pekerjaan tambahan, apa saja yang bisa kulakukan untuk mendapatkan uang lebih. Aku pernah menjadi kasir di toko kelontong, menjahit baju pesanan, hingga mengetik laporan untuk orang-orang yang bahkan tak pernah repot-repot mengingat namaku. Lelah? Jangan ditanya. Ada saat di mana tubuhku nyaris menyerah, ketika rasa kantuk begitu kuat hingga aku bisa tertidur sambil duduk. Ada hari-hari di mana aku merasa dunia ini begitu tidak adil. Tapi aku tak punya pilihan. Aku harus membayar utang orang tuaku. Aku tidak ingin membawa aib ini ke dalam pernikahanku kelak. Jika suatu hari aku menikah, aku ingin datang dengan hati dan tangan yang bersih, bukan dengan beban yang membuatku merasa rendah diri. Namun, orang-orang di sekitarku tidak peduli dengan perjuanganku. Mereka tidak melihat kelelahan yang merayap di tubuhku atau keringat yang mengalir di dahiku. Yang mereka lihat hanyalah seorang perempuan yang, menurut mereka, terlalu sibuk bekerja hingga lupa menikah. Sore itu, ketika aku baru saja pulang setelah seharian bekerja, aku berhenti sejenak di warung Bu Mira untuk membeli air mineral. Baru saja aku melangkah masuk, suara itu datang lagi. Sari, kamu ini kerja terus. Mau sampai kapan? Gak takut nanti keburu tua dan gak ada yang mau. Suara Bu Mira meluncur begitu saja, ringan seperti bercanda, tapi tajam menusuk. Aku tersenyum kecil. Saya gak takut tua, Bu. Yang saya takutkan itu kalau tua masih menyusahkan orang lain, jawabku, mencoba mengontrol emosi. Ah, kamu ini. Perempuan itu gak perlu kerja terlalu keras. Nanti suami juga yang menafkahi, sahut seorang ibu lain yang duduk sambil menyeruput teh hangat. Aku menarik napas, menahan diri untuk tidak membalas. Apa mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan kedua orang tua sekaligus dan ditinggalkan dengan tumpukan utang? Apa mereka tahu bagaimana aku harus bertahan tanpa ada yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri? Tapi aku tahu, menjelaskan pun tidak akan mengubah apapun. Mereka tidak ingin memahami. Mereka hanya ingin menghakimi. Setelah membayar, aku keluar dari warung tanpa berkata apa-apa lagi. Langit mulai gelap, dan aku berjalan pelan menuju rumah kecilku di ujung desa. Aku lelah. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiranku. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak boleh menyerah. Jika aku menyerah, siapa yang akan menyelesaikan semua ini? Aku ingin bebas dari masa lalu. Aku ingin menikah tanpa membawa beban. Aku ingin hidupku sendiri, tanpa harus selalu mendengar suara-suara yang terus menghakimiku. Tapi di desa ini, aku tahu, mereka tidak akan pernah berhenti. Mimpi indah tentang pernikahan yang bahagia dan penuh cinta itu hancur perlahan, seperti kaca yang retak sedikit demi sedikit sebelum akhirnya pecah berantakan. Aku pikir menikah akan membebaskanku dari semua cibiran, akan membawaku ke kehidupan baru yang lebih tenang. Aku pikir, dengan menikah, aku akhirnya bisa membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Tapi kenyataan jauh dari harapanku. Fahri, suamiku, bukan seperti yang kubayangkan. Awalnya, aku mencoba memahami. Mungkin dia butuh waktu untuk beradaptasi. Mungkin dia hanya lelah setelah bertahun-tahun hidup sendiri. Mungkin aku harus bersabar. Tapi hari-hari berlalu, minggu-minggu berganti, dan dia tetap saja berleha-leha. Aku bangun pagi-pagi untuk bekerja, sementara dia masih terlelap di kasur. Aku pulang dalam keadaan lelah, dan dia tetap di rumah, bersantai tanpa sedikit pun merasa bersalah.
Setiap hari aku yang mencari nafkah, aku yang membayar semua kebutuhan rumah tangga, aku yang menanggung beban, sementara dia menikmati hidup tanpa peduli. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhku nyaris roboh karena kelelahan, tetapi begitu aku masuk rumah, yang kudapati justru Fahri sedang duduk di ruang tamu, bermain ponsel tanpa sedikit pun merasa bersalah. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan amarah yang sejak lama ku pendam. "Fahri, aku capek," kataku, suaraku bergetar menahan emosi. Dia melirik sekilas, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Ya sudah, mandi sana, terus tidur," jawabnya santai. Aku mengepalkan tangan, mencoba mengontrol diri. "Fahri, aku yang kerja. Aku yang bayar semua kebutuhan rumah ini. Aku yang banting tulang, sementara kamu cuma duduk santai di rumah. Sampai kapan, Fahri?" Dia mendengus, meletakkan ponselnya di meja. "Kenapa sih kamu bawa-bawa itu lagi? Aku kan udah bilang, aku belum dapat kerja." "Belum dapat kerja atau nggak mau kerja?" Aku balas menatapnya tajam. "Kamu bahkan nggak pernah mencoba. Sejak awal nikah, kamu selalu punya alasan. Kamu nggak pernah melamar kerja, nggak pernah berusaha. Kamu pikir aku ini apa? Mesin pencetak uang?" Fahri mendengus, lalu berdiri. "Kalau kamu keberatan, kenapa nikahin aku? Dari dulu kan kamu sudah tahu kalau aku begini." Jantungku mencelos. Aku terpaku di tempat. Kata-katanya begitu mudah keluar, seolah aku yang salah karena mengharapkan suami yang bertanggung jawab. Seolah aku harus menerima keadaan ini tanpa boleh mengeluh. Aku mengepalkan tangan, merasakan air mata menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Aku tidak mau terlihat lemah di depannya. Malam itu, aku tidur dengan dada yang sesak. Aku berbalik, membelakangi suamiku yang dengan entengnya kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Di luar, angin berhembus pelan, membawa kesunyian yang menyakitkan. Aku sadar, aku telah keluar dari satu neraka, hanya untuk masuk ke neraka yang lain. Aku pikir tidak ada yang lebih buruk daripada memiliki suami pemalas yang hanya tahu bersantai di rumah sementara aku bekerja keras untuk menghidupi kami. Aku salah. Kehidupan pernikahanku ternyata masih bisa lebih buruk. Awalnya, aku hanya mendengar bisik-bisik dari tetangga. "Sari, suamimu itu sering nongkrong di rumah judi belakang pasar, loh. Sumpah, aku lihat sendiri, dia main kartu sampai subuh. Kemarin dia pulang mabuk. Kamu nggak tahu." Aku menepisnya. Aku tidak mau percaya. Aku mencoba berpikir positif, berharap semua itu hanya fitnah atau kesalahpahaman. Tapi semakin hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Setiap kali aku pulang, aku mulai menemukan uang belanja yang berkurang dari tempatnya. Aku tahu persis berapa yang kutaruh, dan aku tahu aku tidak menggunakannya. "Fahri, uang di laci mana?" tanyaku suatu malam, saat mendapati lembaran rupiah yang seharusnya masih ada, menghilang begitu saja. Dia yang sedang duduk santai di sofa hanya melirikku sebentar sebelum kembali memainkan ponselnya. "Aku pinjam sebentar. Nanti aku ganti." Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan gejolak amarah di dadaku. "Pinjam buat apa?" Fahri menghela napas panjang, seolah aku yang salah karena menanyakan hal itu. "Ya buat keperluan lah, masa kamu nggak percaya sama suami sendiri?" Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menumpahkan semua kekesalan yang sudah bertahun-tahun kupendam. Tapi aku tahu percuma. Uang itu tidak akan pernah kembali. Hari-hari berlalu, dan kebiasaannya semakin buruk. Pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, tubuhnya berbau alkohol, matanya merah. Saat aku membukakan pintu, dia hanya tertawa miring,
berjalan sempoyongan melewatiku, dan langsung terjatuh di sofa. "Fahri, kamu mabuk lagi?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia hanya terkekeh, lalu memejamkan mata. Aku berdiri di sana, menatap sosok laki-laki yang dulu kupikir akan menjadi tempatku bersandar, yang seharusnya menjadi imam dalam hidupku. Tapi yang kudapat hanyalah seorang pecundang yang semakin lama semakin merusak dirinya sendiri, dan aku. Dan yang lebih menyakitkan, bukan hanya judi dan mabuk-mabukan yang menggerogoti pernikahanku. Ada hal lain yang lebih kejam. Perempuan lain. Awalnya aku menyangkal. Aku tidak ingin percaya. Aku tidak ingin mempercayai desas-desus yang beredar di desa ini, sama seperti aku dulu menutup telinga terhadap gosip tentang diriku sendiri. Tapi semakin lama, bukti-bukti itu tidak bisa lagi kupungkiri. "Maaf, Sar, aku nggak mau ikut campur, tapi aku lihat sendiri suamimu tadi siang jalan sama perempuan lain," kata Mbak Rina, seorang tetangga yang selama ini cukup dekat denganku. Aku ingin mengabaikannya, ingin menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Tapi cerita itu terus berulang, dari mulut yang berbeda-beda. "Lihat, Fahri bawa perempuan ke warung Bu Mira kemarin. Katanya mereka sering pergi ke Kota Bareng. Kayaknya dia juga kasih uang ke perempuan itu. Makanya uang kamu sering hilang, Sar." Dadaku terasa sesak. Aku ingin menepis semuanya, tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu benar. Aku tahu, karena aku bisa merasakannya. Dan malam itu, saat Fahri pulang lebih larut dari biasanya, aku tidak bisa lagi menahan diri. "Kamu dari mana?" tanyaku saat dia melangkah masuk dengan kemeja yang kusut dan wangi parfum yang bukan milikku. Fahri mendesah kesal, melempar tasnya ke sofa. "Jangan mulai lagi, Sari. Aku capek." "Capek? Aku juga capek, Fahri." Aku mendekatinya, menatapnya dengan mata yang penuh dengan luka yang selama ini kupendam. "Aku capek kerja banting tulang sementara kamu enak-enakan. Aku capek harus kehilangan uang belanja karena kamu pakai buat judi. Aku capek harus pura-pura nggak tahu kalau kamu selingkuh." Dia terdiam. Tapi hanya sejenak. Lalu dia tertawa sinis. "Oh, jadi kamu percaya sama gosip murahan itu?" Aku menatapnya tajam, air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. "Jangan pura-pura, Fahri. Aku tahu kamu bukan cuma menghabiskan uangku buat mabuk. Aku tahu kamu pakai uang itu buat perempuan lain." Fahri mendekat, menatapku dengan wajah yang tiba-tiba berubah dingin. "Terus? Kamu mau apa? Mau cerai?" Aku tercekat. Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku tak tahu harus melakukan apa. Yang aku tahu, inilah saatnya aku memilih. Bertahan dalam neraka yang sudah membakar habis diriku, atau keluar, meskipun harus kehilangan segalanya. Pagi itu, dunia terasa hening, seperti memberiku jeda sejenak dari badai yang terus menghantam hidupku. Tapi keheningan itu hanya bertahan sebentar, karena tak lama kemudian. Tok! 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 Suara ketukan keras di pintu membuatku tersentak. Bukan ketukan biasa, tapi lebih seperti gedoran penuh kemarahan. Aku bangkit dari tempat tidur, mengusap wajahku yang masih dipenuhi kantuk. Saat kubuka pintu, aku langsung disambut oleh tatapan tajam beberapa pria bertampang kasar. Tubuh mereka kekar, rahang mereka mengeras, dan sorot mata mereka penuh ancaman. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tinggi dengan jaket kulit yang sudah lusuh, maju selangkah mendekatiku. "Mana suamimu?" Suaranya dalam dan mengintimidasi. Aku mengerutkan kening, kebingungan. "Suami saya? Dia punya utang yang harus dibayar," potong pria itu dengan suara menggelegar. Jantungku mencelos.
Utang. Aku menggeleng pelan. Maaf, saya tidak tahu soal itu. Pria di depanku tertawa sinis. Oh, jadi kamu nggak tahu kalau suami kamu itu sering pinjam duit buat judi? Buat mabuk? Buat foya-foya sama perempuan? Aku merasakan darahku berdesir. Hatiku bergetar antara marah dan sakit hati. Aku tidak ingin mempercayainya, tapi aku tahu mereka tidak berbohong. Semua hal buruk tentang Fahri yang dulu kupikir hanya gosip, kini berdiri di hadapanku dalam bentuk nyata, penagih utang yang siap menelanku hidup-hidup. Kalau dia nggak bisa bayar, istrinya yang harus ganti. Salah satu dari mereka menatapku tajam, suaranya penuh ancaman. Aku mencengkeram gagang pintu dengan erat, tubuhku gemetar. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini bukan urusanku, bahwa aku tidak tahu menahu tentang utang suamiku. Tapi aku juga tahu, orang-orang seperti mereka tidak akan menerima alasan. Dengan tangan yang gemetar, aku melangkah ke dalam rumah, mengambil tas kecil tempat aku menyimpan uang hasil kerja kerasku. Aku mengeluarkan lembaran uang yang sudah kukumpulkan susah payah, uang yang seharusnya kugunakan untuk melunasi utang orang tuaku. Dengan berat hati, aku menyerahkannya pada mereka. Ini semua yang aku punya sekarang. Pria berjaket kulit itu meraih uang di tanganku, menghitungnya sekilas, lalu mendengus. Ini belum cukup. Tapi karena istrimu lebih tahu diri daripada kamu, gue kasih waktu seminggu. Kalau nggak lunas juga. Dia mendekatkan wajahnya ke arahku, suaranya berubah lebih rendah tapi penuh ancaman. Jangan salahkan gue kalau kami datang lagi dengan cara yang lebih kasar. Mereka pergi, meninggalkanku berdiri di ambang pintu dengan tangan yang masih gemetar. Aku menutup pintu dengan lemah, tubuhku seperti kehilangan tenaga. Nafasku tersengal, dadaku sesak. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu. Saat aku berbalik, aku melihat Fahri berdiri di ambang kamar. Dia tidak terlihat panik, tidak terlihat menyesal. Dia hanya berdiri di sana dengan wajah datar, seolah semua ini bukan masalah besar. Fahri. Suaraku bergetar menahan amarah. Apa yang sudah kamu lakukan? Dia mengangkat bahu. Aku cuma pinjam sebentar, kan nanti bisa cari lagi. Aku membelalakan mata, tidak percaya dengan kata-katanya. Pinjam sebentar? Fahri, kamu tahu berapa banyak yang sudah aku kasih ke mereka? Itu uang yang harusnya buat bayar utang orang tuaku. Itu hasil kerja kerasku. Fahri melengos malas. Ya udah, nanti aku cariin jalan. Jalan? Jalan apa? Judi lagi? Minjam lagi? Sampai kapan kamu kayak gini, Fahri? Sampai aku habis-habisan? Sampai kita kehilangan rumah ini. Aku menatapnya dengan mata yang basah. Aku berharap setidaknya dia akan menunjukkan sedikit rasa bersalah. Tapi tidak. Dia justru tertawa pelan. Sari, kamu terlalu serius. Hidup itu dinikmati aja. Nggak usah lebay. Kata-katanya seperti belati yang menusuk langsung ke dadaku. Aku terpaku. Napasku tercekat. Saat itu juga, aku tahu. Dia tidak akan pernah berubah. Dan aku harus memilih, terus bertahan dalam pernikahan yang semakin menghancurkanku, atau pergi sebelum aku benar-benar kehilangan segalanya. Setelah kejadian dengan penagih utang, aku berharap Fahri akan berubah. Aku berharap dia sadar, setidaknya merasa bersalah. Aku berharap ada sedikit kepedulian di hatinya, sedikit keinginan untuk memperbaiki keadaan. Tapi aku salah. Bukannya berubah, dia justru semakin parah. Setiap kali dia kehabisan uang, dia akan mendatangiku dengan wajah datar, seolah apa yang dia lakukan adalah hal yang wajar. Sari, kasih aku uang,
Katanya suatu malam, tanpa sedikit pun rasa ragu. Aku yang sedang duduk di meja makan hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku bahkan tidak kaget lagi. Aku nggak punya uang, jawabku datar. Dia mendengus, lalu duduk di kursi seberangku. Kamu kerja tiap hari. Nggak mungkin nggak punya uang. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Uang itu buat bayar utang orang tuaku. Buat kebutuhan rumah ini. Buat makanku, makanmu. Aku nggak punya uang buat kamu hambur-hamburkan lagi, Fahri. Dia menatapku tajam. Aku suamimu. Sudah kewajiban istri bantu suami. Aku tertawa sinis. Kata-kata itu dulu mungkin akan membuatku merasa bersalah, membuatku tunduk dan menyerahkan apapun yang dia minta. Tapi tidak lagi. Aku menatap matanya, penuh kemarahan yang selama ini kutahan. Kewajiban istri bantu suami. Aku mengulang kata-katanya dengan nada mengejek. Lalu kewajiban suami apa, Fahri? Duduk santai, mabuk-mabukan, berjudi, dan menghabiskan uang istri? Itu yang kamu sebut kewajiban. Dia terdiam. Tapi hanya sesaat. Karena setelah itu, dia tertawa sinis. Kamu mulai kurang ajar sekarang, ya? Aku mencengkeram ujung meja, berusaha mengendalikan emosiku. Aku mulai sadar, Fahri. Aku sadar kalau selama ini aku bukan istrimu. Aku cuma mesin ATM buat kamu. Kamu nggak peduli aku capek atau enggak. Kamu nggak peduli aku habis-habisan kerja. Kamu cuma peduli uangku. Dia mendengus kesal. Kalau kamu nggak suka, ya udah. Tinggal cerai aja. Jantungku berdebar keras. Cerai. Dia mengucapkan kata itu begitu mudah, seolah pernikahan kami tak pernah ada artinya. Seolah aku hanyalah sumber uang yang bisa dia tinggalkan kapan saja jika tak lagi berguna. Aku menatapnya dalam diam, mencoba mencari sedikit saja rasa cinta di hatiku untuknya. Tapi tidak ada. Yang tersisa hanya rasa lelah, kecewa, dan amarah. Aku menghela napas panjang. Aku sudah tahu jawabannya. Sudah saatnya aku pergi. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin bukan karena cuaca, tapi karena hatiku yang sudah membeku. Aku duduk di ruang tamu, menatap pintu yang tertutup rapat, menunggu sesuatu yang sudah kupastikan akan terjadi. Dan seperti yang kuduga, beberapa jam kemudian, suara langkah kaki yang berat dan tidak stabil terdengar di teras. Brak! Pintu terbuka kasar, dan di ambangnya berdiri seorang lelaki yang dulu kupanggil suami. Matanya merah, napasnya berat, dan tubuhnya berbau menyengat, campuran antara alkohol dan parfum wanita yang asing bagiku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya hampa. Dia tertawa kecil, berjalan dengan langkah limbung ke dalam rumah, lalu menjatuhkan dirinya ke sofa. Sari, kamu tahu nggak? Hidup itu harus dinikmati. Katanya dengan suara malas, seperti seorang pria yang baru saja pulang dari pesta mewah. Aku masih diam. Aku hanya memperhatikannya, memerhatikan betapa jauh sosoknya dari pria yang dulu pernah aku harapkan bisa menjadi imam dalam hidupku. Aku mau cerai, kataku akhirnya, suara lirih yang terdengar lebih tegas daripada jeritan paling lantang. Dia berhenti tertawa. Tatapannya berubah, meski hanya sebentar. Lalu, seperti yang sudah kuduga, dia tertawa lagi, lebih keras. Silakan, katanya dengan nada mengejek. Tapi jangan menyesal nanti. Aku menghembuskan napas perlahan. Aku tidak menyesal. Yang aku sesali adalah waktu yang sudah kubuang untuknya. Bertahun-tahun aku mencoba, bertahan, berharap ada perubahan yang tidak pernah datang.
Aku telah memberikan segalanya, tenaga, uang, hati, bahkan impianku, hanya untuk seseorang yang bahkan tidak pernah berusaha memperjuangkanku. Aku bangkit berdiri, menatapnya dengan tatapan terakhir yang akan kuingat seumur hidup. Bukan aku yang akan menyesal, Fahri, kataku pelan. Tapi kamu. Lalu, tanpa menunggu jawaban, aku melangkah pergi. Pergi dari semua kesakitan, pergi dari mimpi buruk yang kusebut pernikahan. Aku tidak tahu apa yang menungguku di luar sana. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, apapun itu, pasti lebih baik daripada tinggal bersama pria yang telah menghancurkanku. Udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas tanpa beban, tanpa ketakutan, tanpa rasa sakit yang terus menghantui. Aku tidak lagi terbangun dengan jantung berdebar, tidak lagi menanti kepulangan seseorang yang hanya membawa luka. Aku bebas. Perceraian yang dulu kupikir akan menjadi akhir dari segalanya, ternyata justru menjadi awal dari hidupku yang baru. Aku bekerja tanpa harus mengkhawatirkan seseorang yang akan menghabiskan uangku. Aku pulang tanpa rasa takut akan menemukan suami mabuk yang menuntut lebih banyak uang. Aku bisa tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk tentang penagih utang yang mengetuk pintu rumahku. Tapi kehidupan Fahri justru berjalan ke arah sebaliknya. Tanpa aku yang selama ini menanggung hidupnya, dia mulai kehilangan kendali. Aku mendengar kabar bahwa penagih utang semakin gencar mengejarnya. Tanpa ada uang dari hasil kerja kerasku, dia tidak bisa lagi membayar kebiasaannya berjudi dan mabuk-mabukan. Awalnya, aku tidak terlalu peduli. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Tapi kabar tentangnya terus saja sampai ke telingaku. Fahri sekarang benar-benar jatuh miskin, bisik seorang tetangga saat aku sedang berbelanja di pasar. Rumahnya sudah dijual untuk membayar utang, tapi masih belum cukup. Aku hanya diam, mendengarkan tanpa ekspresi. Dia sempat mencoba pinjam uang ke teman-temannya, tapi siapa yang mau bantu laki-laki pemalas dan penjudi seperti dia? Aku tidak terkejut. Aku tahu cepat atau lambat, ini akan terjadi. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar lain yang lebih mengejutkan. Fahri sekarang jadi gelandangan, kata seorang kenalanku. Katanya, dia sering tidur di emperan toko, makan dari belas kasihan orang. Aku masih diam. Tidak ada rasa kasihan di hatiku. Lalu, suatu hari, kabar terakhir datang. Fahri masuk penjara. Aku mengangkat alis. Dia ketahuan mencuri di sebuah warung. Polisi menangkapnya, dan sekarang dia harus menjalani hukumannya. Aku tidak berkata apa-apa. Tidak ada keinginan untuk melihatnya, tidak ada dorongan untuk mencari tahu apakah dia baik-baik saja. Karena aku tahu, aku tidak lagi peduli. Aku tidak bahagia karena dia menderita. Tapi aku bahagia karena aku tidak lagi menjadi bagian dari kehidupannya yang penuh kehancuran. Aku memilih jalanku sendiri. Jalan yang tidak lagi dipenuhi luka dan air mata. Jalan yang akhirnya memberiku kesempatan untuk hidup dengan tenang. Dan itu sudah lebih dari cukup. Matahari pagi menyapa wajahku dengan hangat saat aku membuka jendela kamar. Udara segar mengisi paru-paruku, membawa ketenangan yang selama ini tidak pernah benar-benar kurasakan. Aku tersenyum. Senyum yang bukan sekadar kepura-puraan, bukan senyum yang kusembunyikan di balik luka. Ini adalah senyum kebebasan. Senyum kemenangan. Aku tidak lagi peduli dengan omongan orang. Biarlah mereka dulu menghina, merendahkan, menertawakanku karena status, perawan tua, atau karena pernikahan gagal yang kualami. Sekarang, akulah yang bisa tertawa, bukan untuk membalas dendam, tapi karena aku telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku bebas.
Bebas dari pernikahan yang menghancurkanku. Bebas dari pria yang hanya menyusahkanku. Bebas dari segala beban yang dulu kupikul sendirian. Hidupku kini penuh warna. Aku bisa bekerja dan menikmati hasil keringatku sendiri. Aku bisa berjalan di desa tanpa takut bisikan menyakitkan. Aku bisa pulang ke rumah tanpa perasaan takut atau cemas. Jika suatu hari jodoh yang tulus datang, aku akan menyambutnya dengan hati yang lapang. Tapi jika tidak, aku tetap bahagia. Karena aku tahu satu hal. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari pernikahan, bukan dari status seorang istri, bukan dari memenuhi ekspektasi orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari mencintai diri sendiri. Dan kini, aku telah menemukannya.